الحمد لله العلي الكبير الهادي إلى صراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين سيد العرب والأعجامين رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اهتدى واتقى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selalu kita bersyukur dengan nikmat, dengan rahmat, dengan karunia, dengan segala pemberian Allah yang tak pernah terbatas, tak pernah terputus. Pemberian yang bersifat zahir, pemberian yang bersifat batin, dan segala pemberian Allah yang tak terhitung oleh kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita menghitung nikmat Allah, maka tak akan pernah bisa kita menghitung berapa banyak nikmat Allah. Maka bersyukurlah terhadap segala nikmat, agar syukur membuat kita menjadi orang-orang yang taat, membuat kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqamah, dan syukur menjadi pengundang datangnya nikmat-nikmat yang baru. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, jika kalian mau mensyukuri nikmat, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat terhadap kita. Selawat teriring salam kepada Rasul yang mulia, Rasul yang sangat cinta kepada umat, Rasul yang menjadi imam para nabi, imam orang-orang saleh, imam orang-orang baik. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita berjumpa dengan beliau, mendapat syafaat, dan menjadi orang-orang yang mendapat nikmat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, apa itu iman? Beliau menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Muhammad, beritahu aku, apa itu yang dimaksud dengan iman? Maka kata Nabi, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk, semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahmati Allah, dalam hidup ini apapun yang kita terima, baik dalam pandangan kita atau tidak, semuanya karunia Allah, semuanya kehendak Allah, semuanya takdir Allah. Maka oleh karena itu, tidak akan pernah berubah jatah kita menjadi jatah orang, tak akan pernah berubah rizki kita menjadi rizki orang, tak akan pernah apapun karunia untuk kita menjadi karunia untuk orang. Maka Nabi mengingatkan, fa'ajmilu fit talab. Kalau kalian mencari rizki, kalau kalian mencari apapun di dunia ini, maka carilah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, agar kita hidup ini benar,
apapun yang kita buat benar, lurus, baik, sesuai dengan syariat, maka mesti bertakwa. Harus ada takwa dalam diri. Karena takwa itu adalah rasa takut. Takut kepada Allah. Takut kalau menjalankan yang dilarang. Dan takut meninggalkan yang disuruh. Sehingga orang bertakwa, dimanapun dia hidup, bagaimanapun dia hidup, dia akan terkontrol. Dia akan lurus. Merasa setiap yang dia buat dilihat oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah. Diketahui oleh Allah. Maka khatib mengajak setiap kita, apapun kondisi hidup yang kita lalui, sedang jaya, sedang bangkrut, sedang sukses, sedang gagal, tetap dalam takwa. Karena takwa bekal terbaik, dan takwa inilah yang akan menyebabkan kita mulia di dunia, mulia di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Di akhirat, wal aqibatu lil muttaqin. Balasan terbaik hanya milik orang bertakwa. Tidak milik orang yang gagah, tidak milik orang yang ganteng, tidak milik orang yang kaya, tidak milik orang yang rupawan, tidak milik orang yang miliki ini itu segala macam, tapi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kondisi sulit, kadang tak sedikit orang mudah berbohong, tak sedikit orang mudah curang, tak sedikit orang mudah menipu. Rasulullah ingatkan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, dalam hidup hendaklah kalian selalu jujur, lurus, apa adanya. Kenapa? Karena kejujuran, kelurusan akan membuat kalian berada pada kebaikan, mengantar kalian kepada kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu menghantarkan kalian masuk surga. Mazalar rajul, kata Nabi, selama seseorang yasduq, dia masih mau jujur. Selama orang dalam hidupnya ingin jujur, maka wa yataharras sidq, dan dia mengamalkan kejujuran itu, hatta yaktuba 'inda Allahi siddiqa, sehingga Allah mencatat dia sebagai orang-orang yang siddiq. Tetaplah berbuat jujur. Kenapa? Kalau kita terus berniat baik, berniat jujur, dan melakukan kejujuran, Allah akan menulis kita, akan menempatkan kita, akan memberikan derajat bersama siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Dan orang-orang yang jujur itu, kata Al-Quran, ulaika alladhi an'ama Allahu alaihim ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di akhirat nanti barisannya adalah para nabi, barisannya orang-orang syahid, barisannya orang-orang saleh, dan itu barisan orang-orang terbaik. Dan Nabi sebaliknya mengingatkan, iyyakum wal kadzib, jangan pernah bohong. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kalau kalian bohong, kalian akan melakukan banyak dosa. Kalian akan terjerumus untuk banyak dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa-dosa itu akan menghantarkan kalian masuk neraka. Wala yazalur rajul yakdzib wa yataharra sidqa hatta yaktuba 'inda Allahi kadzdzaba. Dan seseorang ketika dia berniat bohong lalu melakukan kebohongan, dia akan dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Fawailul lil mukadzibin, amat rugi orang-orang yang berbohong. Jangankan di akhirat, di dunia Nabi mendoakan laknat bagi orang-orang yang bohong, orang-orang yang khianat. Dahulu ada kaum-kaum di sekitar Madinah,
Mereka mengaku butuh guru untuk mengajarkan Al-Quran. Maka minta Nabi mengirim utusan. Lalu Nabi mengirim utusan para guru ngaji. Oleh mereka yang meminta, guru ngaji bukan dilayani dengan baik, tapi mereka bunuh. Mereka bunuh dengan sadis. Sampai beritanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasul? Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri syahra. Rasul sampai doa kunut 1 bulan mendoakan terhadap kaum-kaum yang diutus guru tapi mereka khianat. Dalam solat Nabi doa laknat. Untuk siapa? Mereka yang khianat. Untuk mereka yang bohong. Mereka minta guru untuk mengajar. Tapi ketika guru diutus, justru disakiti bahkan dibunuh. Di dunia Nabi doakan laknat. Bagi siapa? Orang yang berbohong. Orang yang khianat. Kaum muslimin, hari ini kadang-kadang kita berdagang. Tergiur dengan untung yang banyak. Kita mudah untuk menipu orang lain. Ada yang jualan madu. Madu tak berasal dari lebah, tapi hanya campuran gula, campuran tepung, campuran air dan lain-lain. Ada yang berjualan yang lain-lain, mungkin makanan atau minuman. Agar untung besar, bahan-bahannya mencelakai orang. Sehingga sedikit orang minum, langsung mempengaruhi gula, kolesterol, atau mengancam usus mereka. Kenapa? Pedagang yang tak jujur. Kaum muslimin, suatu hari Rasul masuk ke pasar. Kata Rasul, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, fa inna syaitana wal ithma yahduranil bai'. Kalian ketika berdagang, syaitan dan dosa selalu berada di sekitar perdagangan kalian. Syaitan menyuruh kalian berdosa, dan dosa pun memanggil-manggil kalian untuk berdosa. Fashubu bis sadaqah. Maka kalian yang berada di pasar, yang sering sengaja tak sengaja berbohong, mencurangi orang, perbanyaklah sedekah. Kenapa? Karena sedekah tadi bisa mengurangi dosa-dosa kalian yang berlipat. Nabi marah. Berteriak di pasar, Nabi memanggil, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, kata Nabi. Kalau tak penting Nabi tak akan berteriak. Tapi Nabi memanggil, mengingatkan, jangan sampai bohong. Bahkan satu hari Nabi masuk ke pasar. Ada gandum. Gandum itu bagian atas bagus, kualitas terbaik. Begitu dimasukkan tangan ke bawah, Nabi merasakan basah. Karena ada hujan yang turun, sehingga rusak. Penjual tak ingin barangnya rugi, dibalikkan. Yang rusak taruh ke bawah, yang baik taruh ke atas. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa saja yang berlaku curang kepada kami, bukanlah termasuk bagian dari kami. Maknanya siapapun yang curang, siapapun yang mengkhianati, siapapun yang bohong, Nabi berlepas diri darinya. Nabi tak mau mengakui umat yang berbohong. Nabi tak mau mengakui bagian dari umat orang-orang yang khianat, yang mencurangi saudara mereka sendiri. Bahkan Nabi dalam hadis lain ditanya, hal yakdzibul mu'min, Nabi, orang beriman apakah dia berbohong? Qala la, orang beriman tak akan bohong. Kenapa? Bagaimana mungkin keimanan dengan kebohongan bersatu? Orang yang beriman, dia yakin kepada Allah, dia yakin dengan hari kiamat, dia yakin setiap yang dia buat akan dilihat Allah, akan dipersaksikan di akhirat nanti. Saat berkumpul di padang mahsyar, orang-orang akan lihat kebohongan kita yang selama ini tak ada yang tahu kecuali hanya kita dan orang-orang di sekitar kita.
begitu di padang mahsyar berkumpul, semua orang yang pernah hadir di dunia akan berkumpul dan akan melihat kebohongan, kecurangan, semua tindak culas, apapun yang kita buat, meskipun tak ada yang memberitahu. Allah tampakkan, Allah bukakan. Tak ada yang tersembunyi dari Allah. Jangankan perbuatan yang besar, jangankan benda besar, yang kecil, yang tak nampak oleh benda apapun yang paling canggih, Allah tahu dosa kita. Maka dalam Al-Quran Allah ingatkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun dosa yang kita buat, pasti akan ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Maka Al-Quran mengingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Apapun yang kita buat, Allah Maha tahu. Tak ada dosa kecuali dicatat. Tak ada dosa kecuali dicatat dan dihadirkan di akhirat. Dan setiap kita akan melihat catatan amal kita sendiri. Bukan catatan amal orang, catatan amal kita. Maka alangkah merugi hidup sebentar, Allah tulis sebagai orang pembohong, Nabi melaknat, Nabi mendoakan dengan doa yang buruk, Nabi menafikan sebagai orang beriman. Padahal hidup sebentar. Kadang-kadang karena tergiur oleh untung yang besar, kita rela memanipulasi data, baik online ataupun offline. Kadang-kadang ingin jatah yang banyak, kita rela memanipulasi, mencurangi orang. Tadi sudah dapat jatah atau belum? Menafikan, belum. Supaya dapat 2. Supaya dapat 3, dapat 4 atau lebih banyak. Padahal dia lupa, setiap yang dia buat yang bukan haknya, di akhirat akan ada pertanggungjawaban. Dalam hadis yang populer, Nabi menyebutkan orang-orang yang hadir di akhirat nanti, sebagian mereka akan menjadi muflisun, bangkrut. Punya amal puasa, punya amal salat, amal sedekah, amal Al-Quran dan amal yang lain. Tapi semua amal tadi habis. Kenapa? Di dunia banyak hak orang yang diambil, banyak kezaliman yang dia buat, sehingga ketika di akhirat diadili, tak ada lagi bisa membalas sesuai yang kita buat di dunia, kecuali dengan pahala atau transfer dosa orang kepada kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan curang kita barangkali menurut kita menguntungkan. Tapi ingat, untung itu sesaat, bukan untung yang lama. Untung itu barangkali tak seberapa. Tapi ingat, begitu di akhirat, jangankan di akhirat, berada di alam barzakh saja sudah panjang dan penderitaannya panjang. Apalagi berada di dalam neraka nanti. Amat sangat celaka kalau kita masuk neraka karena kebohongan kita. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita tak ada orang yang terbebas dari salah dan dosa. Setiap kesalahan yang lalu, mari segera kita taubati. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Selalulah minta ampun, karena Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kita. Dan kalau kita minta ampun, kita beristighfar, Allah bukan sekedar menerima ampunan, bukan sekedar menerima taubat kita, tapi Dia berikan karunia yang banyak kepada orang yang minta ampun. Apa kata Rasul? Man lazamal istighfar. Siapa saja orang yang rajin istighfar. Ketika kita berdosa, kita istighfar. Selesai solat, istighfar. Sebelum tidur, istighfar. Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Kalau ada keresahan di hati, Allah lapangkan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kalau ada kesempitan, Allah berikan jalan keluar.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah karuniakan rizki dari arah yang tak diduga-duga. Beristighfar kita mohon ampun, tapi Allah berikan banyak balasan. Bayangkan kalau orang rajin taat, banyak pula istighfar. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah banyak dosa yang kita buat, ada kecurangan, ada kebohongan yang kita buat, segera minta maaf kepada orangnya, jangan sampai di akhirat. Karena di akhirat jangankan minta maaf, jangan-jangan kita sulit bertemu dengan orangnya. Jangankan kita menyelesaikan secara adil, bertemu orangnya saja susah. Kadang-kadang kita hadir di masjid raya ini, kawan berada di saf pertama, kita berada di saf ketujuh, tak tahu bahwa kawan ada di satu masjid yang sama. Tempatnya kecil, terbatas, pintu masuknya satu, tapi tak tahu ada kawan di tempat yang sama. Apalagi di padang mahsyar banyak orang yang akan kita temui. Kepada siapa kita akan mencari untuk minta maaf terhadap kesalahan dan kezaliman yang kita buat di dunia ini. Maka mari perbanyak amal-amal saleh. Kata Nabi, man tawadda'a nahwa wudu'i hada. Siapa saja yang berwuduk seperti wudukku ini, summa yusalli salah, kemudian dia salat, walam yuhaddits bihi nafsah, kemudian dia tidak sibuk dengan memikirkan duniawi, illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kecuali Allah ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Berwuduk kita, lalu salat, sudah menjadi penggugur dosa kita. Hari ini kalau berat melaksanakan salat sunnah yang 12 rakaat, ada rawatib qabliyah dan ba'diyah, minimal 5 waktu dijaga. Kenapa? Karena salat 5 waktu itu kafaratun lima bainahuma. Setiap salat itu menjadi penghapus, penggugur dosa-dosa yang kita buat, yang terjadi antara satu salat dengan salat berikutnya. Kalau ada orang berdosa di siang hari ini, setelah salat zuhur, begitu dia salat asar, Allah ampunkan dosa yang terjadi antara zuhur dengan asar. Begitu dia salat maghrib, Allah ampunkan dosa antara asar dengan maghrib. Begitu dia salat isya, Allah ampunkan dosa antara maghrib dengan isya. Kalau salat subuh, Allah ampunkan dosa antara isya dengan subuh. Begitu seterusnya. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita anggap dosa-dosa itu kecil. Kenapa? Karena ketika kita berdosa, besar atau kecil sama-sama durhaka kepada Allah. Maka jangan pernah pandang remeh dosa itu kecil. Itu kecil. Itu tak seberapa. Jangan begitu. Kenapa? Karena berdosa kita, durhaka kita, ingkar kita sama kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak. Oh, dia itu orang kampung. Orang itu bukan orang berpendidikan, tak apa-apa dicurangi. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang bagi Allah mulia. Setiap orang bagi Allah kehormatannya dijaga. Sehingga Nabi ketika haji wada' mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Darah siapapun, harta siapapun, kehormatan siapapun, haram untuk disentuh, haram untuk kita berbuat semau kita, kecuali sesuai dengan keputusan syariat. Maka jangan sembarang menzalimi orang, jangan sembarang membohongi orang, jangan sembarang mencurangi orang, jangan sembarang menipu orang. Karena menipu hari ini barangkali tak akan bisa orang membuktikan, tapi Allah tanpa siapapun akan menunjukkan kebohongan-kebohongan yang pernah kita buat. Orang beriman tak akan pernah berbohong. Maka kalau kita beriman, buktikan keimanan, dia tak akan berbohong. Sesulit apapun kondisi, jangan pernah takut dengan rizki Allah. Jangan pernah takut dengan takdir Allah. Rajin-rajinlah berusaha, rajin-rajinlah berdoa, tapi jangan pernah salah dalam berusaha mendapatkan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki sepanjang kita hidup, tapi Dia akan menghisap setiap dosa yang kita buat dalam mencari rezeki. Ingat kaum muslimin,
lan tamuta nafsun, tak akan meninggal siapapun orang sampai Allah sempurnakan rizkinya. Kalau sudah sempurna rizki di dunia, baru seseorang akan mati. Sudah habis jatah rizki, baru seorang pulang kepada Allah, maka berpindah dengan rizki akhirat. Tak pernah kita terputus dari rizki Allah. Maka jangan pernah bohong, jangan curang, jangan khianat dalam jual beli kita, dalam perjanjian-perjanjian kita, dalam kesepakatan-kesepakatan kita, dalam berbagai apapun yang menjadi aturan hidup manusiawi kita. Jujurlah. Betapapun jujur itu menurut kita pahit dan merugikan hari ini, tapi percayalah, itulah yang akan memudahkan kita hidup, membuat kita tenang, membuat kita bahagia, dan akan menghantarkan kita ke dalam surga insyaallah. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim, wa taqabbalallahu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون لمن يعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله للعالمين رحمة. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيهم على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم احشرنا مع المؤمنين. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والشدائد. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والشدائد والفحشاء والمنكر، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم من فضله وأقيموا الصلاة.